Tuan Smith sudah keterlaluan. Dia pulang sendirian ke rumah, buat apa dia beli semua ini? Saya akan pulang ke rumah akhir tahun ini. Mungkin dia menyiapkan semua itu untuk saya. Bu Sterling, seluruh dunia tahu betapa sulitnya Anda membangun bisnis dari nol di luar negeri, dan dia. Meskipun saya baru sebulan di sisi Anda, saya tetap merasa ini tidak adil untuk Anda. Apa Anda tidak punya keraguan sama sekali? Sayang, Tempat yang kamu beli ini benar-benar besar. Aku sangat menyukainya. Aku sayang kamu, sayang. senang kamu suka. Mulai sekarang itu rumah kita. Ada apa, sayang? Ada apa? Kamu telepon siapa? Tentu saja aku meneleponmu, sayang. Sepertinya kiriman saya sudah sampai, aku harus pergi. Dadah. Bu Sterling, lihat, kami mencegat pesan lain. Siapkan jet pribadi untuk saya. Saya akan segera pulang ke rumah. Sayang, gimana penampilanku? Sayang, kamu benar-benar memukau. Oh, ibu udah di bawah, dan teman-teman sekelas yang aku undang, mereka bakal datang sebentar lagi. Hari ini hari besar kita. Aku undang mereka buat rayain dengan meriah. Oke? Tentu, terserah kamu aja. Oh, akhirnya, kita tinggal di rumah besar. Suamiku benar-benar hebat. Sayang, kamu sudah bekerja keras sekali. Kamu sudah bekerja keras di luar negeri begitu lama sendirian, dan begitu kamu kembali, kamu membelikanku rumah besar ini, dan gaun pengantin yang cantik ini. Aku bahkan nggak tahu cara berterima kasih yang cukup. Sayang, demi kamu, aku mau lakukan apa saja. Victoria tidak akan kembali sampai akhir tahun. Aku nggak bisa cuma nunggu doang, gaun ini juga cuma nganggur di sini. Jadi selama ini, aku akan benar-benar bersenang-senang. Sayang, aku akan turun dan beli minuman buat teman sekelasmu. Kamu di sini aja dan jaga ibu dan teman-teman sekelas. Oke, sayang, kamu yang terbaik. Hei, sayang, Ada apa? kamu butuh sesuatu? Enggak. Jaga dirimu baik-baik. Oke, tunggu sampai kamu pulang akhir tahun. Bu Sterling, kita sudah sampai. Saya akan naik sendiri. Bu Sterling. Saya ikut, Bu. Victoria Sterling. Wah, kamu ngapain juga di sini? Kalian. Gak nyangka deh, Victoria Sterling. Sarah bahkan mengundangmu untuk merayakan pernikahan barunya. Pernikahan baru apa? Kita semua kuliah bareng. Jangan pura-pura deh. Dulu waktu kuliah, kamu suka keliling minta-minta makan gratis, ya? Kamu pura-pura jadi mahasiswa kerja paruh waktu setiap hari. Tapi sebenarnya, kamu cuma keliling numpang hidup sama orang. Apa? Datang ke sini mau makan gratis juga hari ini? Saya gak ngerti maksud kamu. Kamu bahkan naik ke lantai yang sama. Kamu masih berani bilang gak tahu? Saya pulang ke rumah saya sendiri. Apa urusannya sama kamu? Rumahmu sendiri ya? Semua orang tahu kamu berasal dari keluarga petani. Bagaimana bisa kau punya rumah mewah seperti ini? Sudah cukup. Aku tahu kamu coba menjilat aku. Gak punya malu. Jaga mulutmu. Sayang, teman sekelasmu sudah datang. Oh, iya, Ibu. Aku cek dulu. Silakan. Hai, selamat datang. Silakan masuk. Nona Sterling, ada apa? Ini kan tempat yang kau beli? Tunggu, kenapa dia di sini? Aku tidak mengundangnya. Oh, gitu. Dia lihat postingan Momentsmu, lalu dia datang tanpa diundang. Dia kesini numpang. Sial,
Itu benar-benar tidak tahu malu. Unit 302, gedung 6, ini pasti tempat yang kubeli, Victoria. Lama tak jumpa. Kenapa kamu datang ke tempatku tanpa bilang padaku, dan kamu datang dengan tangan kosong? Tentu saja, tidak tahu sopan santun. Dia mana tahu sopan santun. Dia berani juga datang. Kamu bilang aku tukang numpang. Kamu mengadakan pesta pernikahan di sini? Cukup, Victoria. Berhenti berpura-pura, ya? Kamu baru lihat postingan Momensku lalu langsung balik buat numpang makan dan minum. Seperti dulu waktu kuliah. Sudahlah, aku tahu kamu bokek. Kamu nggak bisa beli kado. Aku nggak menyalahkanmu. Begini aturannya, bungkuk 3 kali di depan pintu. Ucapkan 3 doa, nanti aku biarkan kamu masuk. Gimana? Iya, buruan bungkuk. Kamu bilang apa? Kamu mau aku bungkuk padamu? Sudah, Victoria. Sarah udah kasih kamu cukup hormat. Hah? Cuma minta kamu membungkuk? Itu terlalu berat buat kamu? Jangan cari gara-gara. Kalau kamu nggak membungkuk hari ini, kamu nggak bakal masuk pintu ini. Enggak izinin aku masuk? Kamu tahu nggak sih ini rumah siapa? Oh, ini rumahku, tentu saja. Kayak punya kamu aja. Suamiku baru beli rumah ini. Emang kenapa? Kamu iri? Suamimu? Suami Sarah bekerja di perusahaan bernilai miliaran dolar, eksekutif di Zenith Group, manajer umum cabang Asia. Hey, Victoria, orang penting level segitu, kamu pernah ketemu satu aja nggak? Zenith Group? Beneran dia? Sarah, ada apa? Kenapa kamu nggak izinin mereka masuk? Bu, dia datang tangan kosong. Dan dia berani ngomongin rumah kita. Sudahlah, tangan kosong juga nggak apa-apa. Hari ini hari bahagia. Jangan debat sama orang kayak dia. Ayo masuk, anak-anak. Ayo pergi, kampungan. Rumah ini berkat menantu kita. Dia luar biasa. Untuk seorang pria sukses di luar negeri, itu sungguh mengesankan. Kalau anakmu bisa mendapatkan suami yang hebat seperti itu bukti dia hebat, kan? Iya dong. Menantu? Nona Sterling, gaun pengantin ini dibuat tangan sesuai desainmu. Ini satu-satunya. Sayang, kelihatan bagus nggak? Tentu saja, sayang. Waktu kamu pakai di hari pernikahan, kamu bakal kelihatan menakjubkan. Hei, jangan sentuh. Kamu bikin kotor. Kamu bau miskin. Kamu ngotori gaunku dengan kemiskinanmu. Gaun pengantinmu? Hah? Coba ulangi. Sarah, di depan mukaku, katakan lagi. Gaun pengantin siapa ini? Rumah siapa ini? Victoria, kamu iri banget sama aku, ya? Aku anggap kamu teman sekelas, tapi kamu malah menghinaku. Sarah, kamu tinggal di rumahku pakai gaun pengantinku, apa kamu nggak punya malu? Sayang, teman sekelas macam apa yang begini? Begitu dia masuk rumah ini, dia langsung cari masalah. Ibu, ya, dia cuma iri. Keluarga kita sukses. Victoria, dari zaman kuliah, kamu selalu meremehkanku. Kamu mengubur diri di perpustakaan setiap hari. Apa yang kamu sombongkan? Apa gunanya belajar keras? Kamu mampu beli rumah dan gaun seperti ini? Lebih baik menikah dengan orang kaya. Sekarang aku punya semuanya. Cukup. Kamu tahu siapa dia? Apa yang membuatmu pikir dia nggak mampu? Oh, dan siapa cowok kaya ini? Begitu bersemangat membelanya. Aku heran kenapa kamu berdandan cantik. Bahkan pakai koleksi musim semi limited edition itu. Jadi kamu punya sugar daddy. Jadi dia kerja sebagai bargel. Pantasan dia bicara dengan gaya begitu. Dulu di sekolah, aku dengar dia jadi bargel di luar kampus. Siapa sangka, bahkan setelah lulus, dia masih jadi simpanan orang kaya. Cukup. Kamu tahu siapa Nona Sterling? Berani-beraninya kamu sebarkan rumor tentang dia? Siapa dia? Ya, kekasihmu, jelas. Berani-beraninya kamu memukulku? Cukup, Sarah. Kamu bilang rumah dan gaun ini milikmu. Apa kamu punya bukti? Tunjukkan, dan aku akan pergi sekarang. Yah, kamu terus mendorong sampai mentok. Begitu ingin lihat sertifikat rumah kami, baik, akan kutunjukkan, ikut aku. Calvin, beneran kamu. Aku udah baik banget sama kamu, dan ini balasannya.
Ibu, sertifikat properti kita disimpan di mana? Seharusnya ada di rak buku itu. Kenapa kamu nggak telepon Calvin dan tanya? Baiklah. Aku nggak punya banyak waktu lagi. Cincin antik ini untukmu. Artinya aku mempercayakan seluruh keluarga Sterling padamu. Calvin, mulai sekarang, jaga Victoria baik-baik. Ayah, ayah. Hei, sayang. Di mana sertifikat properti kita? Di rak pertama. Ada apa? Nggak apa-apa. Ada teman sekelas yang cari masalah. Dia nggak percaya kamu beli rumah ini. Dia ngotot mau lihat sertifikat propertinya. Untuk orang kayak gitu, panggil aja satpam dan suruh mereka usir dia. Yah, kamu benar. Tapi, ngomong-ngomong, sayang, ada cincin antik di rak bukumu. Pas tadi aku membereskannya, aku nggak sengaja merusaknya. Nggak apa-apa, kan? Oh, itu cuma palsu. Nggak berharga sama sekali. Rusak pun nggak masalah, bukan perkara besar. Sayang, aku sedang nyetir sekarang, hampir sampai rumah. Soal teman sekelasmu itu, aku akan hubungi satpam dan suruh mereka usir dia sekarang juga. Oke. Aku sayang kamu, sayang. Nih, buka matamu lebar-lebar, sial. Lihat baik-baik. Hei, aku juga punya sertifikat nikahnya di sini. Mau lihat juga? Tunggu saja. Calvin Smith. Ini adalah pemegang saham utama lingkungan kita, dan pemilik rumah unit 302, gedung 6. Dia akan kembali akhir tahun ini. Semuanya, ingat wajah ini. Tunjukkan yang terbaik, jika ada yang menyinggung perasaannya. Saya tidak peduli siapa kamu, kemas barangmu dan pergi sekarang juga. Mengerti? Siap. Ini satpam, panggil manajermu. Manajer, ini untuk Anda. Pak. Apa? Unit 302, gedung 6, ada yang membuat masalah di sana? Jangan khawatir. Aku akan bawa anak buahku ke sana sekarang. Semuanya, ambil perlengkapan kalian, ikuti aku. Siap, Pak. Lihat tuh. Enya. Suamiku bilang, Kamu nggak diterima di rumah kami. ini rumah yang kubeli. Kamu bilang aku nggak diterima. Hah? Kamu yang beli? Victoria, hentikan omong kosong itu. Kamu tidak akan pernah mampu membeli satu bata pun dari rumahku. Hari ini adalah perayaan pernikahanku. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Keluar sekarang. Kamu mengotori rumah pernikahan kami. Pengantin baru, ya? Rumah pernikahan, ya? Kalau begitu, aku akan kasih kamu hadiah kecil. Kamu sedang apa? Victoria, kamu gila. Walaupun kamu cemburu, nggak boleh begini. Kamu berani merusak rumahku? Sayang, hajar dia. Gaun pengantinku. Dia merobek gaun pengantinku. Ibu, aku nggak perlu urusin dia. Dia tamat. Victoria Sterling, kamu pikir kamu di mana? Pecahkan satu bata di sini. Robek gaun pengantinku. Kamu nggak akan sanggup bayar seumur hidupmu. Oh, nggak mampu. Jadi, kamu pikir aku nggak mampu? Victoria, kamu sudah gila. Baiklah, biarkan dia merusak. Aku akan buat dia bayar dengan nyawanya. Sayang, lihat dia, pecundang miskin itu. Hidupnya yang murah nggak sepeser pun. Dia nggak mampu sama sekali. Nggak mampu? Kalau begitu dia akan masuk penjara. Dia nggak akan pernah bangkit lagi. Nggak akan pernah. Victoria, ayo, terus hancurkan. Saat satpam datang, kamu akan bayar untuk ini. Aku akan menagihnya. Hancurkan semua.
Hei, siapa yang bikin onar di sini? Bu, Kamu datang tepat waktu. Bawa dia pergi sekarang. Apa sih yang kamu tunggu? Kamu buta? Dia maling. Dia pembunuh. Bawa dia pergi sekarang. Bu, Ini bukan tugas kami. Kamu bilang apa? Setiap tahun, kami membayar banyak uang ke perusahaan manajemen properti. Kami bayar kalian untuk apa sih? Suamiku Calvin Smith adalah bos besar perusahaan kalian. Aku tanya kamu sekali lagi. Kamu bisa tangkap dia atau enggak? Tanya aja sepuasmu. Dia nggak akan berani menangkapku. Serahkan. Kamu tadi bilang, begitu satpam datang, aku akan bayar ini, kan? Sekarang juga, di depan para satpam, aku bakal hancurin rumah ini. Ya Tuhan, berhenti. Sayang, telepon Calvin. Suruh dia yang urus. Halo? Halo? Calvin Smith. Siapa kamu? Aku siapa? Hah? Dengerin baik-baik. Aku yang ngerusakin rumahmu. Anggur di meja itu mahal banget. Hah? Kamu berani ngerusak barangku? Siapa sih kamu? Rumahmu? Hah? Rumah ini. Kami hancurin kapan aja kami mau. Vas itu bagus juga. Dengar. Berhenti. Siapa sih kamu? Dan lampu gantung. Dan seluruh rumah ini. Kamu. Julian, jadi, kamu? Ya. Itu aku. Ibu Sterling. Calvin sedang menuju ke sini. Bu, sembunyi dulu, Bu. Saya pasti akan mengumpulkan semua bukti perselingkuhannya untuk Ibu, dan membuatnya pergi dengan tangan kosong. Sayang. Sayang, kamu kenal dia. Dia asisten eksekutif baru di kantor pusat Zenith Group. Sayang, kamu kenal dia. Dia asisten eksekutif baru di kantor pusat Zenith Group. Julian, kau gila? Ini pesta pernikahanku, dan kau berani cari masalah? Apa kau tahu, dengan menghancurkan semua barang ini hari ini, aku bisa memasukkanmu ke penjara seumur hidup? Aku heran kenapa wanita itu begitu berani. Ternyata dia punya pria ini yang mendukungnya. Sayang, teman sekelas kuliahku ada di kamar tidur sekarang. Dia hanya mengandalkan dukungan pria ini. Wanita pemburu harta ini berani mengincar Zenith Group sekarang. Apa dia tidak tahu Calvin adalah manajer umum cabang Zenith Group di Asia? Hanya asisten kecil yang menyedihkan. Dan dia masih berani melawan Calvin? Apakah dia yang kamu bawa? Pihak. Aku tidak peduli siapa kamu. Keluar dari sini sekarang juga. Tunggu. Calvin Smith. Kau sebaiknya pikirkan ini matang-matang. Buka pintu ini. Jangan berani menyesal nanti. Menyesal? HMPH, kau bicara sama aku? Aku sudah kembali sejak lama. Dia baru bergabung dengan perusahaan. Dia mungkin tidak tahu tentang hubunganku dengan Victoria. Aku nggak punya alasan untuk takut padanya. Julian, kau cuma asisten eksekutif baru yang kecil. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau bawa orang ke sini merusak rumahku? Percaya atau tidak, dengan ini saja, aku bisa buat dewan pecat kamu. Calvin Smith, aku peringatkan kau sekali lagi. Aku lakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku ini general manager. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku? Baik, tangkap dia. Dan yang di dalam juga.
Kau tuli, kusuruh tangkap orang ini sekarang. Calvin, para penjaga ini nggak mau nurut perintah kita. Berani-beraninya kau abaikan perintahku? Calvin Smith, kamu kelewat sombong. Ya, kamu siapa, sih? Kamu nggak berhak nyuruh-nyuruh penjaga ini. Siapa aku? Hah? Aku pemilik rumah di sini? Kau dengar itu? Rumahku dirusak, aku pemilik rumah, kusuruh kau bertindak sekarang? Kamu pemilik rumah? Calvin Smith, kamu nekat banget ngomong gitu. Suamiku membeli ini dengan uangnya sendiri, jangan ikut campur. Oh, benarkah? Homfa. Hei, katakan padaku. Siapa pemilik rumah dari unit 302? Gedung 6? Itu. Bicara. Katakan nama belakang pemilik rumah. Nama belakang pemilik rumah Sterling. Hah? Sterling? Calvin, bukannya rumah ini milikmu? Kok jadi Sterling? Jadi, rumahnya benar-benar dibeli orang lain. Jangan ngaco. Kapten bilang begitu. Pemilik rumah unit 302, gedung 6 adalah Ibu Sterling. Sayang, apa sih yang terjadi? Dan siapa sih Ibu Sterling ini? Iya, Calvin. Apa sih hubunganmu dengan Ibu Sterling ini? Calvin, jangan panik. Bilang lebih keras biar mereka dengar. Siapa Ibu Sterling? Kenapa kamu tinggal di rumah Ibu Sterling? Bilang. Sayang, bilang saja. Kamu benar-benar beli rumah ini atau enggak? Calvin, kumohon, jangan bohongi kami. Ya, rumah ini milikku, tentu saja. Adapun Ibu Sterling, dia adalah bosku, itu saja. Kenapa sih aku tidak mengakuinya? Ibu Sterling adalah ketua dari Zenith Group. Dia adalah bosku, rumah ini sebenarnya hadiah darinya. Oh begitu. Jadi Calvin dihargai bosnya. Ternyata begitu. Iya, aku adalah manajer umum dari divisi Asia Zenith Group, dan Ibu Sterling, bosku, menghargai pekerjaanku dan membelikan aku rumah ini. Apa sih yang salah dengan itu? Bagus. Calvin Smith, beraninya kamu. Oh, kamu cuma cemburu karena Ibu Sterling menghargaiku? Sayang sekali, asisten kecil sepertimu mau hadiah seperti ini, tapi kamu nggak bakal pernah dapetin itu seumur hidupmu. Wah, hebat sekali. Banding-banding itu nggak ada gunanya. Pasti ada yang kurang. Calvin baru aja kerja dan dapat rumah dari situ. Rumah doang udah bikin kamu sombong? Sayang, aku dengar bosmu mau ngasih kamu hadiah mobil. Kayak Ferrari, kan? Tuh, apa posisi suamiku di perusahaan? Lalu, suamimu, beraninya kamu dukung pecundang miskin itu? Mobil? Calvin, kamu bahkan mau mobil, bukan aku yang mau? Dia ngotot beliin aku. Aku nggak mau, tapi mau gimana? Dia berusaha mati-matian untuk bersikap baik padaku. Calvin Smith. Jadi begini caramu menginjak-injak cinta kita. Sayang, pas kamu dapat mobilnya, ingat, biarin aku yang nyetir ya. Nggak kayak para pecundang miskin, yang bahkan nggak bakal bisa nyentuh Ferrari seumur hidup mereka. Calvin, simpan saja. Apa kamu yakin Nona Sterling masih mau? Beliin kamu mobil sekarang? Kamu nggak berhak tahu tentang hubunganku dengan Nona Sterling. Dengar, apapun yang aku mau, dia bakal beliin aku, dia mau banget, percaya deh. Cuma satu telepon, meskipun Ibu Sterling di luar negeri, dia akan langsung mengatur mobil, diantar ke depan pintu rumahku. Aku sungguh nggak percaya itu. Kalau kamu begitu hebat, telepon dia sekarang. Baik, akan kutunjukkan padamu, asisten kecil, bagaimana Ibu Sterling, yang kamu pikir begitu tak tersentuh, sebenarnya memperlakukan aku. Hamhamha. Oh iya, si Jalang itu masih di dalam. Aku akan menyeretnya keluar. Berhenti. Miss Sterling sudah ditelepon. Halo, Miss Sterling? Ini aku. Miss Sterling, ini Calvin Smith. Kamu panggil aku apa tadi? Oh, Miss Sterling. Ada urusan kerja. Aku ingin membicarakannya denganmu. Miss Sterling,
Tentang Ferrari yang kamu janjikan untuk membelikanku? Kapan kamu akan mengaturnya? Sinyal jelek. Aku tutup telepon sekarang. Halo, Mr. Ling? Halo, kamu di sana? Mr. Ling? Halo? Jadi, gimana kabarmu, Pak Manajer? Ferrarimu udah di bawah. Dia? Sinyalnya nggak bagus. Nona Sterling pasti sibuk sekarang, jadi dia nggak punya waktu. Begitu Nona Sterling punya waktu, dia pasti akan ingat janjinya. Janji? HMPH. Calvin, berhenti bohongin diri sendiri. Kenapa Nona Sterling nutup teleponmu? Kamu beneran gak sadar, ya? Kamu bahkan gak tahu apa yang kamu lakuin? Cuma asisten eksekutif yang menyedihkan. Kamu tahu apa? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu? Apa yang aku tahu, ha? Aku tahu betapa sulitnya bagi Ibu Sterling untuk memulai bisnis di luar negeri sendirian. Aku tahu dia begadang setiap malam, dan menjalankan perusahaan sudah merusak kesehatannya. Aku tahu untuk menghibur klien, dia minum sampai perutnya berdarah. Dan kamu? Sialan bermuka dua. Sementara menikmati semua fasilitas yang Ibu Sterling berikan padamu, kamu di rumah bersenang-senang. Berani kamu bilang aku bermuka dua? Kamu tahu betul. Ibu Sterling sudah berbuat banyak untukmu, dan kamu. Bisakah kamu bilang itu dengan hati nurani yang bersih? Kamu sudah berbuat baik sama Ibu Sterling. Cukup. Ibu Sterling lagi susah. Apa suamiku hidupnya mudah? Kehidupan bahagia suamiku sekarang. Semua berkat kerja kerasnya sendiri. Dia dapat semua sedikit demi sedikit. Langkah demi langkah. Lagi pula, apakah kamu lebih dekat dengan Ibu Sterling daripada suamiku? Apa yang memberimu hak untuk memecah belah Antara suamiku dan bosnya? Benar. Calvin Smith, berani kamu ucapkan itu lagi? Kamu cuma asisten kecil yang baru sebulan kerja di sini. Kamu tahu apa hubunganku? Dengan Ibu Sterling? Tentu aja aku tahu. Karena selama sebulan terakhir, aku selalu di samping Ibu Sterling, melayaninya. Kamu mau aku lanjutin? Kau sudah tahu apa? Aku sudah bilang. Aku tahu segalanya. Julian. Apa kau mengancamku? Kurasa kau masih belum tahu tempatku di hati Miss Sterling. Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh. Dengar, meskipun kau bilang semuanya yang terjadi di sini hari ini, aku cuma beli hadiah murah, dan rayu dia sedikit, dia tetap percaya padaku. Calvin, kau tidak punya malu sama sekali. Oh? Kau memang tidak mengerti perempuan, aku memang punya wanita lain di sini, tapi terus kenapa? Kau pikir Victoria akan mendengarkan, atau percaya pada asisten kecil sepertimu? Kamu main-main dengan perasaan Nona Sterling. Kamu nggak takut karma? Karma? Dari siapa? Victoria Sterling? Dengar, dia nggak bisa hidup tanpaku. Lagi pula, Dia akan terima apapun yang kulakukan dengan rela. Aku akan ngasih kamu 15 miliar rupiah. Anggap aja kamu nggak lihat apa-apa hari ini. Gimana, Nan? Sayang, kenapa sih kamu ngirim uang ke dia? Anggap saja 15 miliar rupiah itu sebagai caraku mencari teman. Setelah uangnya masuk, kamu keluar. Tapi jalan di kamar itu tetap tinggal. Kami akan urus dia. Gimana? Transfer uangnya ke aku? Sekarang juga. Bekukan semua kartu bank Calvin Smith. Sekarang. Transfer ke aku sekarang. Dan aku akan langsung pergi. Heme. Apa? Kartu bankku dibekukan? Ada apa, Pak Smith? Kamu kan bilang mau berteman sama aku? Kamu tuh general manager yang super berkuasa dari seluruh divisi Asia. Masa kamu nggak bisa ngeluarin uang segitu? Hei, Nona Sterling. Kenapa kartu bankku dibekukan? Mungkin anak buah saya yang ngaco. Saya sibuk sekarang, nanti kita bicara. Halo? Ada apa lagi, Pak Smith? Apa Nona Sterling sekarang mengabaikanmu? Omong kosong. Dia cuma sibuk, ada sedikit urusan mendadak. Kamu benar-benar percaya diri? Diam, sialan, Julian. Jangan bilang kau jatuh cinta sama Nona Sterling.
Gimana kalau iya? Sialan, Asisten kecil itu naksir CEO. Bermimpi terlalu tinggi. kamu sok gentleman banget. Kamu sengaja mau dekat-dekat sama Nona Sterling, ya? Omong kosong apa sih? Kamu mau ngejar Nona Sterling? Kamu pikir kamu siapa, sih? Ada apa denganku? Tidak seperti kamu, aku tidak selingkuh. Apa sih yang kau bilang? Dia ngomongin Calvin. Gak mungkin. Jadi Calvin beneran selingkuh? Calvin, apa-apaan ini? Jelaskan maksudmu, kamu bilang siapa yang selingkuh? Aku ngomongin kamu, Calvin Smith. Kamu punya satu di sini, dan satu lagi di luar negeri. Kamu tinggal di rumah Mr. Ling, dan menyimpan wanita lain. Tahu nggak dia punya tunangan di luar negeri? Ini beneran sih? Dia punya tunangan? Sayang, kamu bohongin aku. Aku enggak. Kalau kamu terus ngomong ngawur, nanti aku robek mulutmu. Baiklah. Oh, ya? Jadi kamu berani bilang kamu nggak punya tunangan? Tidak, iya tidak. Ya, aku bisa panggil Nona Sterling sekarang. Semua yang baru kamu katakan. Kata demi kata, akan kusampaikan. Coba saja. Kamu benar-benar tidak takut? Apa yang harus aku takutkan? Kamu tahu aku dekat banget sama Nona Sterling? Kamu benar-benar pikir bisa membuat dia melawanku? Dengar baik-baik, bahkan jika kamu panggil Victoria Sterling hari ini, itu cuma bikin kamu dipecat. Dia gak bakal percaya satu kata pun dari kamu. Jangan menyesali ini. Hah, coba saja. Ayo kita lihat apa yang mau kamu katakan. Ini aku. Nona Sterling. Aku pikir, mungkin kau butuh pria lebih baik. Dia beneran punya nyali ngaku sama Miss Sterling sih. Dia gila sih. Asisten kecil aja udah siap dipermalukan. Hahaha. Sebenarnya, selama ini aku kerja di sampingmu. Aku udah mikirin ini dari awal. Ah? Kamu kerja keras banget dan sendirian, kamu beneran butuh orang yang jagain kamu. Daripada kepikiran terus sama pria yang gak peduli dikit pun sama kamu. Aku mau tetap di sampingmu, untuk melindungi dan mendukungmu sebisaku. Berhentilah membodohi dirimu sendiri, Julian. Sudah kubilang, apapun yang kau katakan, dia tidak akan percaya padamu. Dia mencintaiku, dia hanya akan selalu mencintaiku. Apapun kesalahanku, dia akan memaafkanku. Tapi kau hanyalah orang luar. Kau di luar levelmu. Kenali batasmu. Tepat, aku bahkan gak tahan melihatnya. Berhentilah bermimpi, Julian. Saatnya menghadapi kenyataan. Maukah kau memberiku jawaban? Oke, aku terima. Apa? Booster Ling, apa yang Anda katakan? Saya bilang ya, kalau kamu setuju, kita akan menikah bulan depan. Saya mau, Booster Ling, saya mau. Aku tidak. Kamu berani mengatakannya lagi? Hei, katakan lagi. Julian, Calvin, apa lagi yang ingin kamu katakan? Kamu dengar semua yang Booster Ling katakan barusan, dia sudah bilang ya padaku? dia bilang ya, tapi aku tidak. Apa sih hakmu untuk bilang tidak? Bukannya kamu bilang kamu nggak punya tunangan? Dan bukannya kamu bilang kamu dan Nona Sterling cuma atasan dan bawahan? Jadi apa hakmu, sebagai bawahan, ikut campur dalam urusan atasanmu mau menikah dengan siapa? Iya, sayang, dia sekarang sudah jadi tunangan Nona Sterling. Kita nggak bisa melawannya sekarang. Kamu tahu, apa sih? Tunangan apa sih? Tanpa izinku, Victoria Sterling nggak punya hak menikah dengan orang lain. Apa? Sayang, apa yang barusan kamu bilang? Apa yang aku bilang? Aku bilang ini di sini dan sekarang, aku tidak akan mengizinkannya. Victoria Sterling tidak akan pernah menikah dengannya.
dia nggak akan berubah pikiran, pasti tidak. Calvin Smith, kamu sudah keterlaluan. Apa? Sayang, kamu. Bilang padaku kamu tidak akan membiarkan Victoria menikah dengan pria lain. Ada apa? Sayang, jangan cemburu. Nona Sterling dan aku dekat, dia pasti dengar kata aku akan menelepon Victoria sekarang, aku sendiri yang akan menghadapinya. Aku tidak berpikir berlebihan. Apa yang barusan kamu bilang? Nona Sterling yang kamu sebutkan itu, apa nama depannya? Victoria Sterling. Kenapa? Victoria Sterling. Ya, sayang, aku sedang meneleponnya sekarang. Tidak peduli mantra apa yang kau berikan padanya, aku akan membuatnya berubah pikiran. Dia pasti hanya mendengarkanku. Sayang, tunggu sebentar. Ya, Calvin, mungkin kamu sebaiknya tunggu dulu, dan dengarkan kami dulu. Apa sih yang perlu ditakutkan? Meskipun Victoria Sterling adalah ketua Zenith Group, akulah yang paling dia sayangi. Tanpa izinku, dia tidak bisa menikah dengan orang lain, tidak mungkin. Hei, apa kau dengar aku? Ini Calvin Smith, ini Calvin Smith. Ini Victoria Sterling, kamu butuh apa? Victoria, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah di sini dari awal. Sejak awal. Teman kuliah yang baru saja kamu sebutkan itu, dia yang merusak rumah kita, ya. Kamu satu kuliah dengan mereka. Kamu tidak menyangka, kan, Calvin? Satu kesalahan kecil. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Berhenti merekam. Percuma, Calvin. Setiap kata yang baru saja kamu ucapkan, semua yang kamu lakukan, semuanya sudah kurekam. Dan rumah ini, akta nikah di kamarmu, sertifikat rumah dengan namamu dan namanya, gaun pengantin robek yang dia pakai, semua ini akan menjadi bukti perselingkuhanmu. Kamu udah nunjukin akta properti ke dia. Aku harus makasih, Calvin. Makasih udah ngelepasin wanita sebaik itu. Makasih udah dorong dia langsung ke pelukku. Kamu nggak boleh bersamanya. Kamu nggak bisa lakuin ini padaku. Gimana aku memperlakukanmu? Coba renungkan dalam hati dan bilang, gimana kamu memperlakukanku? Kamu nggak boleh sama dia. Kamu nggak boleh gitu sama aku. Aku selama ini gimana sama kamu? Coba taruh tangan di dada, bilang sama aku. Kamu gimana sama aku? Kamu sendiri yang bilang, di sini, aku dengar tiap kata. Kamu bilang kamu nggak punya tunangan, kita cuma bos dan karyawan. Kamu bilang bahwa kamu, Calvin Smith, cuma punya Sarah Chris sebagai wanitamu. Kamu ngomong semua itu? Aku udah rekam setiap kata, kata per kata. Mulai sekarang, hubungan kita benar-benar selesai. Sayang, ada apa ini? Dia beneran tunangan kamu? Orang pecundang miskin dari kampus itu ternyata adalah pendiri dan ketua Zenith Group dan tunangan Calvin, loh. Jadi intinya, rumah ini adalah hadiah lain darinya untuk Calvin. Calvin, bicaralah. Rumah ini milikmu atau bukan? Dengar, aku bisa jelaskan. Victoria, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang terlihat. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Sekarang kamu takut? Dasar bajingan selingkuh. Aku sudah salah besar tentangmu, semua usaha yang kuberikan padamu, dan semua kasih sayang itu terbuang percuma pada anjing. Jadi mulai hari ini, aku tidak ingin ada urusan lagi denganmu. Segera sampaikan perintah saya. Mulai sekarang juga, cabut semua akses Calvin. Keluarkan dia dari Zenith Group, dan pecat dia selamanya. Ya. Apa? Dipecat? Sayang, katakan sesuatu. Bujuk dia, kamu nggak boleh dipecat. Victoria, kamu nggak bisa lakukan ini padaku. Aku sudah sangat banyak berbuat untukmu selama ini. Aku sudah sangat banyak berbuat untuk perusahaan ini. Semua yang grup miliki di Asia, dan semua yang ada di perusahaan ini, aku bangun dengan tanganku sendiri. Aku memang mengkhianatimu. Aku punya simpanan di kampung,
aku punya keluarga lain, tapi semua yang sudah aku lakukan untukmu, dan untuk perusahaan ini, sama sekali nggak bisa kamu sangkal. Kamu nggak bisa begitu saja buang aku. Kamu pikir kamu hebat? Kamu pikir kamu hebat, ya? Tanpa kekuatanku? Lalu kamu apa? Biar aku kasih tahu. Semua yang kuberikan padamu, bisa kuambil kembali kapan saja. Victoria, apa kamu benar-benar harus melakukan ini? Kamu nggak punya hati? Lalu bagaimana dengan semua tahun kita bersama? Apa arti semua cinta itu? Oh, barang itu cuma palsu, nggak ada harganya. Biarin, udah rusak, terus kenapa? Ini kenang-kenangan dari ayahku untukmu. Itu cinta terakhirku untukmu. Dan sekarang hancur bersama cincin antik ini. Baiklah, Victoria, kamu benar-benar harus sampai sejauh itu, benar kan? Calvin, kamu yang sudah keterlaluan. Apa kamu pikir? Dengan kondisimu sekarang, masih berhak untuk tetap di perusahaan ini, atau untuk tetap di sisi Miss Sterling? Bahkan rumahmu di negara ini, mungkin kamu tidak bisa mempertahankannya. Calvin, kok bisa kamu melakukan hal seperti itu? Kamu memang tidak bermoral. Menurutku sih, Sarah tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Sarah, kamu juga berpikir begitu? Aku nggak tahu. Baiklah, aku bilang padamu. Tanpa dia, aku, Calvin, masih tetap manajer umum divisi Asia, dan CEO dari Zenith Group. Apa kamu pikir kamu bisa memecatku hanya dengan satu kata, mimpi kali? Victoria, aku harus berterima kasih padamu. Selama bertahun-tahun ini, kamu memusatkan semua bisnis Zenith Group ke pasar domestik, dan pada saat yang sama, kamu menyerahkan semua kekuasaan padaku. Tanpa kamu, aku, Calvin, tetap CEO. Jadi kamu nggak mau ada hubungan sama aku, ya? Baiklah. Maka kamu tidak akan punya ikatan dengan apapun di rumah. Apa katamu? Calvin, kamu terlalu sombong. Kamu tidak lebih dari manajer umum yang ditunjuk dewan. Hak apa yang kau punya untuk mengendalikan cabang grup? Kamu pikir aku nggak bisa? Aku bilang ya. Victoria, saat kamu sedang di luar negeri, aku sudah menyelesaikan IPO independen cabang dan reformasi kepemilikan saham. Sekarang aku pemegang saham terbesar perusahaan. Dan kamu nggak punya saham sama sekali? Menurutmu para eksekutif akan dengerin siapa? Kamu pakai saham yang kuberi untuk mengkhianatiku. Maaf, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu percaya padaku. Sampai hal-hal yang kau berikan padaku bahkan sudah di luar kendalimu. Kamu bahkan nggak bisa mengendalikan dirimu sendiri, Victoria Sterling. Aset-asetmu yang paling berharga sekarang semuanya ada di rumah. Bagaimana kalau aku ambil semua aset ini dan tinggalkan kamu? Apa kamu masih bisa menjalankan Zenith Group? Kamu mungkin akan bangkrut seketika. Sedangkan aku, Calvin Smith, akan tetap jadi CEO miliarder. Ya ampun, Suamiku memang hebat, ya. itu suamiku. Astaga. Calvin emang jago. Kalian gak punya malu. Sarah, suamimu punya tunangan. Dan kamu masih berani nempel sama dia? Emang kenapa kalau dia punya tunangan? Suamiku kaya, jadi dia boleh main-main sesukanya. Aku nggak peduli kalau dia punya tunangan. Aku cuma peduli gimana dia memperlakukan aku. Victoria, emang kenapa kalau kamu kaya, uangmu, lelakimu, semuanya pada akhirnya jadi milikku, kan? Sayang, mulai sekarang, kamu CFO-nya. Semua uangnya di kampung halaman jadi milikmu. Calvin Smith, kamu cari gara-gara. Aku cari gara-gara? Victoria Sterling, kamu mau ngancem aku apa? Para eksekutif di kampung halaman itu, berapa lama sudah kamu tidak ketemu mereka? Kamu pikir mereka masih mau dengerin kamu? Calvin Smith, Kamu gak punya malu, semua yang kamu punya sekarang semua itu diberikan Bu Sterling padamu. Dan kamu malah mengkhianatinya. Jangan lupa, para eksekutif di kampung halaman itu, aku sendiri yang mempromosikan mereka semua. Mereka nggak akan jadi apa-apa tanpaku. Kamu pikir beberapa tahun intrik bisa menghapus utang budi itu? utang budi? Victoria Sterling, jangan besar kepala. Di dunia nyata, utang budi itu omong kosong. Siapa yang membayar mereka, itulah yang akan mereka dengerin. Malam ini adalah perayaan pernikahan Calvin Smith. Banyak orang menangis dan memohon untuk datang memberi aku hadiah. Mereka semua menunggu di bawah sekarang. Percaya atau tidak, satu telepon dariku sekarang, dan mereka semua akan naik ke sini. Aku juga ingin lihat apakah mereka masih mendengarkanmu, Victoria. Mereka pasti kedinginan di bawah sana. Naik ke sini semuanya, cepat, jangan bilang aku tidak mengizinkan kalian masuk.
Selamat atas pernikahan Anda, Tuan Smith. Tuan Smith, terima kasih banyak telah mengizinkan kami datang. Ya, orang-orang seperti kami sungguh merasa terhormat. Tuan Smith, kami bertiga telah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk Anda. Tidak seberapa nilainya, hanya beberapa miliar rupiah, itu saja. Jadi, tolong, mohon diterima. Victoria Sterling, kamu lihat itu? Disinilah aku, Calvin Smith, berdiri di perusahaan ini. Ibu Sterling, Anda, kapan Anda kembali? Ibu Sterling, begini, Anda kembali tanpa bilang sama sekali pada kami, lihat ini. Kamu tidak perlu takut. Aku punya kabar baik untukmu. Ibu Sterling baru saja bilang padaku, dia memutuskan untuk mentransfer semua aset domestiknya kepadaku. Apa? Ini beneran? Hebat? Wow, perusahaan kita sekarang independen. Kita juga bisa jadi direktur. Oh, kita sudah tahu itu dari dulu. Pria yang paling Ibu Sterling sayangi adalah Pak Smith. Perasaan Ibu Sterling pada Pak Smith sungguh mengagumkan. Dia bohong. Siapa yang bilang Ibu Sterling mentransfer asetnya? Mulai hari ini, saya mencopot Calvin dari semua jabatannya. Saya mengambil kembali semua hak saya di cabang domestik. Pak Smith, ini. Jangan khawatir, semuanya. Abaikan saja dia. Cabang domestik sudah go public dan direstrukturisasi sejak dulu. Victoria Sterling enggak punya saham selembar pun. Apa haknya dia untuk nyuruh-nyuruh kalian? Semua sahamnya ada padaku. Zoe, dari kartu yang tadi kamu kasih ke aku, kepada Ibu Sterling yang terhormat, transfer 150 juta rupiah. Anggap saja ini pembelian dari semua sahamnya di cabang domestik. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aset domestik Zenith Group nilainya jauh lebih dari 150 triliun rupiah. Kamu mau membeli sahamnya hanya dengan 150 juta rupiah? Kalian semua dipilih langsung oleh Bu Sterling. Tanpa Bu Sterling, kalian tidak akan ada di posisi kalian sekarang. Apa kalian benar-benar akan percaya pada kebohongan Calvin? Bu Sterling, kami tidak punya pilihan. Kami anak buah Pak Smith, betul, Bu Sterling. Bukankah Anda sendiri yang bilang bahwa kami harus mengikuti Pak Smith dalam segala hal? Kalaupun perusahaan terbelah, kami tetap bersama Pak Smith, bukan Anda? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Bu Sterling, saya sungguh minta maaf. Kau bukan bos kami lagi. Victoria Sterling, jangan cari gara-gara. Aku peringatkan kau. Kau menerobos masuk, dan kau bermaksud menyerangku, kau merusak rumahku, kau merobek gaun pengantinku. Sebagai pemilik rumah di sini, aku dan istriku memiliki hak setiap saat untuk membela diri dari kalian. Baik, setelah bertahun-tahun mendukung, aku membesarkan orang-orang tak tahu terima kasih. Kamu benar-benar berpikir dengan kemampuanmu sendiri, kamu bisa memerintah di negara ini? Biar ku beritahu, tanpa sumber dayaku, kamu bukan apa-apa. Kamu bukan apa-apa. Sampaikan perintahku. Segera hentikan semua operasi kantor cabang. Lakukan sekarang. Apa? Pinjamannya diputus? Dan kiriman itu disita? Investasinya dibatalkan? Kok bisa? Pak Smith, ada kejadian besar. Jangan terburu-buru, santai aja, ada apa? Pak Smith, bank-bank yang setuju meminjamkan uang kepada kita tiba-tiba memutus pinjaman kita senilai lebih dari 14 triliun rupiah. Sekarang pinjaman sudah hilang, kita nggak bisa menjaga arus kas. Rantai pendanaan perusahaan bisa putus. Ya, Pak Smith, pengiriman itu tertahan di pelabuhan, katanya dokumennya nggak lengkap. Kita punya pinjaman untuk itu. Kita nggak bisa menanggung keterlambatan ini. Pak Smith, para investor baru saja menelepon saya. Semua investasi yang kita bahas sudah dibatalkan. Apa yang akan kita lakukan? Itu nggak mungkin. Kok bisa semuanya salah sekaligus? Kok bisa begini? Kamu yang berada di balik ini. Aku yang melakukannya. Calvin Smith, apa kamu nggak ngerti? Pinjaman kargo, investasi, penopang perusahaanmu, rantai pasokan hulu dan hilir, semua ada di bawah kendaliku. Kamu pikir memegang aset dan saham berarti kamu punya semuanya? Tanpa sumber dayaku, aset-aset di tanganmu hanyalah cangkang kosong. Pak Smith, dia ngomong benar. Seluruh perusahaan macet dari atas ke bawah,
kita benar-benar jadi cangkang kosong. Calvin Smith, apa kamu nggak ngerti? Tanpa dukungan Ibu Sterling, kamu benar-benar pecundang. Nggak mungkin. Aku masih punya saham. Aku masih punya 70% saham perusahaan. Aku masih seorang CEO bernilai 10 miliar. Saham kita sekarang nggak berharga. Pak Smith, seluruh kekayaan kita semuanya ada di saham perusahaan. Sudah berakhir. Semuanya udah berakhir. Tanpa dukungan bisnis, saham kamu hanyalah ilusi. Calvin, kamu paham sekarang? Semua yang aku berikan padamu, bisa aku ambil kembali kapan saja. Bu Sterling, saya salah. Saya tidak seharusnya mengkhianati Anda. Saya ini benar-benar brengsek. Saya pantas mati. Tidak. Bu Sterling, kami salah. Perusahaan kami akan bangkrut. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kami mohon. Kumohon, ampuni kami kali ini saja. Kami akan memulai lembaran baru dan memulai dari awal. PFT, Kalian barusan bilang apa? kalian sekelompok anjing tak tahu terima kasih. Kebangkrutan kalian memang pantas. Pak Smith, cepat, minta ampun sama Nona Sterling. Bicara baik-baik sama Nona Sterling. Katakan saja, dia pasti bakal luluh. Betul, Pak Smith. Bukankah kamu tunangannya? Nona Sterling sangat mencintaimu. Pak Smith, tolong selamatkan kami. MPH, Tunangan? Calvin Smith sudah bukan tunanganku lagi. Apa katamu, Pak Smith? Ada apa ini? Aku? Victoria, kau nggak boleh lakukan ini padaku. Jangan panggil aku begitu. Bukankah kau sendiri baru saja bilang begitu? Apa kau lupa? Aku hanya bosmu. Ga, bukan seperti yang kamu lihat. Victoria, tolong, biarkan aku jelaskan. Kamu tunanganku, jangan lakukan ini padaku. Kalau aku benar-benar tunanganmu, lalu siapa dia? Sayang, Aku. Siapa suamimu? Kamu ngomong sama siapa? Sayang, jangan begini padaku. kalau bukan karena kamu, apa aku akan begini jadinya? Victoria, tolong, aku mohon, aku akan ceraikan dia sekarang. Aku salah, aku akan berubah, oke? Tolong jangan tinggalkan aku, jangan hancurkan perusahaan kita. Aku kehilangan semua uang dan statusku. Jangan bercerai. Hari ini kan pesta pernikahanmu? Kamu memohon padaku untuk tidak meninggalkanmu. Kalian kan yang nyuruh aku pergi. Keluar, sialan. Keluar dari rumahku. Keluar dari rumahku sekarang juga. Sayang, kamu ngomong apa sih? Ini kan rumah kita. Betul, Calvin. Hari ini perayaan pernikahan kita. Apa maksudmu kita? Ini rumahku bersama Victoria. Kalian berdua, keluar sekarang, dan kalian yang lain, keluar, sialan, keluar, sekarang, keluar. Victoria, ini rumah kita sekarang. Puas sekarang, ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Aku tahu aku salah. Kamu marah padaku? Ayo, pukul aku, tenang saja. Ayolah, pukul aku, ya? Sayang, jangan pergi. Aku memang pantas. Calvin, kamu gila, ya? Victoria, aku tahu kamu masih marah padaku. Gimana caranya aku bisa menebusnya? Aku akan lakukan apapun untuk menebusnya. Tapi aku mohon, jangan tinggalkan aku. Kompensasi? Calvin, kamu bercanda, ya? Aku sudah tidak ada urusan lagi denganmu. Aku tidak butuh kompensasimu. Aku hanya berharap tidak pernah bertemu kamu lagi. Sayang, jangan bilang gitu cuma karena kamu marah. Aku mohon,
Aku benar-benar sakit hati sekarang. Apa yang harus aku lakukan agar kamu memaafkanku? Aku tidak mau apa-apa. Yang aku mau cuma kamu, oke? Jangan buang-buang napas. Kamu benar-benar menghancurkan hatinya. Ayo, Sayang, aku mohon, jangan tinggalkan aku. kamu tidak pernah ingat kalau aku alergi serbuk sari, kan? Jangan marah, tidak sepadan. Mulai hari ini, semua posisi Calvin Smith di perusahaan akan diambil alih olehmu. Untuk para eksekutif yang dia dukung, akan kusingkirkan semuanya. Sisanya akan kuserahkan padamu. Oke, Victoria, ini aku. Ibu Calvin. Bu Smith, kenapa ibu menelepon saya? Oh, aku baru dengar dari Calvin, dia minta aku menasihatimu. Aku dengar rumahmu diacak-acak, Calvin bilang kau tidak mau dia lagi. Kalian berdua cuma bertengkar kecil dan sebentar lagi baikan, karena bertengkar itu wajar. Bu Smith, saya ingin tahu apa yang terjadi antara dia dan Sarah. Apa ibu tahu? Oh, dalam cinta, siapa yang tidak pernah salah? Dia hanya melakukan kesalahan yang wajar dilakukan pria. Calvin benar-benar peduli padamu. Cukup, sampai jumpa di pengadilan. kamu nggak marah, kan? Nggak penting lagi, cuma hal kecil aja. Ayo. Kamu bilang apa tadi? Dia tutup teleponmu. Selesai. Udah benar-benar selesai. Sayang, kita selamat. Kamu manggil siapa sayang? Ini semua salahmu, sialan. Kalau bukan karena kamu, apa aku, Calvin Smith, akan jatuh serendah ini? Dan kau masih berani manggil aku sayang? Dan kau masih berani nongol di depanku? Ke neraka? Ke neraka? Sayang, tolong berhenti. Dengar aku. Berhenti. Dengarkan aku, Calvin. Kamu masih mau balik jadi CEO Zenith Groupmu. Kamu nggak mau balikin masa kejayaan kita. Jelas, aku memimpikannya. Ada yang mau ketemu kita. Selama kita kerja sama dengan dia, kita bakal punya kesempatan balik ke atas. Siapa? Seorang kerabat jauhku, Arthur Miller. Pak Miller itu orang besar di industri semikonduktor. Dia baru bikin terobosan teknologi gede. Katanya ini bakal memicu gempa besar di industri chip global. Nilainya di luar batas. Kalau kita bisa mendapatkan teknologi ini, lupakan Victoria Sterling, bahkan seluruh grup Zenith akan ada di bawah kendali kita. Tapi, kenapa dia mau menyerahkan teknologi seperti itu kepada kita? Yah, jelasnya, karena rasa hormat padaku sebagai kerabatnya. Pak Miller, lama tidak bertemu. Sudah lebih dari 10 tahun, ya? Iya. Hei. Dan siapa ini? Pak Miller, ini suami saya. Dia yang dulu saya ceritakan kepada Bapak, mantan kepala operasi grup Zenith di Asia, Pak Calvin Smith. Halo, Pak Smith. Halo, Profesor Miller. Halo, senang bertemu Anda. Silakan duduk, Pak Miller. Pak Miller tidak tahu tentang Apa yang terjadi antara ibu dan Victoria? Jangan sampai bocor. Proyek dari laboratorium riset kami ini, kami menyebutnya Nano Stacking Architecture Technology. Ini adalah proses manufaktur chip yang benar-benar baru. Dibandingkan dengan litografi mainstream saat ini, presisi dan efisiensi energinya puluhan kali lebih baik. Jadi bisa dibilang, dengan itu, kinerja chip akan mengalami lompatan kuantum. Ponsel pintar, kecerdasan buatan, kendaraan otonom, setiap bidang yang bergantung pada chip akan ditulis ulang sepenuhnya. Saya tidak melebih-lebihkan, ini bisa memicu revolusi teknologi di industri chip global. Sejauh ini, puluhan raksasa teknologi dan taipan chip telah mendatangi kami mengenai kesepakatan agensi teknologi. Hei, grupmu salah satunya, Zenith Group. Zenith Group. Ya, rencana industri chip Zenith Group juga bergantung pada teknologi arsitektur nano stacking kami. Begini saja, dalam dekade berikutnya, siapapun yang tidak mendapatkan teknologi kami
akan keluar dari industri chip. Jadi Victoria Sterling, dia? Bukan. Ibu Sterling dari Zenith Group. Juga harus memohon kepada Anda, Profesor Miller, untuk menyelesaikan proyek ini. Bisa dibilang begitu. Hey Sarah, dari yang kamu bilang, Calvin dulu bekerja di Zenith Group. Apa kamu pernah bertemu Ibu Sterling? Pernah, tentu saja pernah. Hanya tidak terlalu akrab. Oh, ya, tidak juga. Begitu ya? Pak Miller, begini ceritanya. Calvin baru-baru ini keluar dari Zenith Group. Dia sedang berpikir untuk memulai bisnis sendiri, membangun karier yang sepenuhnya miliknya. Jadi, ketika saya dengar Anda ada kebutuhan, saya pikir akan menghubungkan kalian berdua. Mengingat rekam jejak dan keahlian suami saya, Anda pasti bisa mempercayakan agensi teknologi ini kepadanya dengan penuh keyakinan. Kalau aku sih, aku makin tua dan seumur hidup di akademik. Oh, soal urusan bisnis, aku sama sekali nggak paham. Dengan teknologi sepenting ini, perusahaan di seluruh dunia semua berebut untuk mendapatkannya. Siapa yang dapat dan siapa yang tidak, berapa biaya lisensi, mikir aja udah membuat kepalaku pusing. Aku sungguh butuh anak muda untuk bantu aku mengurus penuh teknologi ini. Pak Miller, saya dengan senang hati membantu Anda. Bagus. Dan kamu suami Sarah. Dan Sarah juga kerabat muda aku. Jadi menyerahkannya padamu, aku bisa tenang. Aku ingin kamu memulai perusahaan baru. Aku menyerahkan agensi global untuk teknologi ini padamu, untuk dijalankan. Terima kasih banyak sudah mempercayai kami, Pak Miller. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Kami pasti akan menyelesaikan pekerjaan ini. Bagus. Minggu depan, saya akan mengadakan konferensi pers untuk memperkenalkan teknologi arsitektur nanostacking dan hal-hal terkait. Pastikan, Anda hadir sebagai agensi kami. Siap. saya punya harapan besar untuk Anda. Pertahankan. Terima kasih, Pak Miller. Pak Miller, kami akan berangkat sekarang. Baik. Ya ampun, itu hebat. Apa aku bermimpi? Teknologi arsitektur nanostacking, dengan teknologi ini, Menjadi miliarder itu gampang. Gimana? Sayang, aku hebat, kan? sayang, kamu luar biasa. Say, kamu dengar apa yang Pak Miller bilang? Dengan hilangnya teknologi arsitektur nanostacking, Zenith Group akan segera tersingkir dari pasar chip. Kalau dia mau teknologi kita saat itu, aku akan buat Victoria berlutut di kakimu. Menangis dan memohon maaf. Semua penghinaan yang pernah kualami akan kubalas semuanya. Profesor Miller, Wah, lama tak jumpa. Suatu kehormatan bertemu Anda di sini. Profesor Miller, saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda. Ini tunangan saya, Julian. Halo, Profesor Miller. Bagus, bagus. Silakan duduk. Saya dengar Nona Sterling kembali ke sini untuk mengembangkan bisnisnya. Bagus sekali. Tidak peduli seberapa bagus di luar negeri, akar kita akan selalu ada di sini, di rumah. Ya, dan berkat dukungan tunangan saya sudah perlahan-lahan memindahkan aset dan bisnis saya kembali ke kampung halaman. Jadi, bagaimana kabar Anda? Saya dengar ada belasan taipan teknologi berkerumun di sekitar Anda setiap hari, memohon lisensi teknologi Anda. Jangan bikin aku mulai. Tulang-tulang tuaku ini sudah nggak kuat lagi dengan siksaan ini. Aku lagi kepikiran buat bikin biro. Mulai sekarang, semua hal remeh ini tinggal aku kasih ke mereka. Aku pulang aja, nikmatin pensiun yang damai. Oh, ya? Jadi kalau aku mau pakai teknologi Anda nanti, aku harus minta-minta ke biro Anda itu. Ibu Sterling, jangan bilang gitu dong. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi aku tahu betul. Seluruh tim riset kami, dari atas ke bawah, hanya bisa bertahan berkat dukungan Ibu. Anda adalah satu-satunya investor dari teknologi arsitektur nanostacking. Sekarang setelah risetnya berhasil, kami tidak akan membiarkan sembarang orang menggunakannya.
tapi kami tidak akan pernah menyembunyikannya dari Ibu Sterling. Jika aku bisa melakukan hal seperti itu, apa aku masih manusia? Profesor Miller, Ibu Sterling hanya bercanda dengan Bapak. Mendengar Bapak berkata begitu, kami jadi tenang. Itu bukan bahan candaan. Nona Sterling, saya minta Anda datang hari ini, ya? Saya juga ingin menandatangani kontrak dengan Anda lebih awal. Ini surat otorisasi permanen untuk teknologi arsitektur nanostacking. Saya nggak bisa ngatur perusahaan lain, tapi di sini, bersama saya, Anda akan selalu jadi yang utama, Nona Sterling. Ayo, kita tanda tangan kontrak ini dulu deh. Soal detailnya, saya bisa suruh agensi saya bahas dengan Anda. Di kontrak ini, saya sengaja menambahkan klausa khusus. Apapun yang terjadi, kalau saya melanggar kontrak, Anda bisa menuntut saya tanpa syarat. Saya dan agensi saya wajib membayar Anda $1 miliar tanpa syarat. Lihat ke sana. Ini dia perwakilan dari Nanostacking Architecture Technology. Hai, boleh kami wawancarai Anda? Halo, jadi, Anda yang bertanggung jawab atas agensi Nanostacking Architecture Technology. Saya nyatakan, Konferensi pers hak agensi Nanostacking Architecture Technology secara resmi dibuka. Mari kita sambut ketua kita, Bapak Calvin Smith. Ketua? Dia ternyata kepala agensi itu, kok? Lihat, agen dari Nanostacking ada di sini. Halo, boleh saya minta wawancara dengan Anda? Halo, Apakah Anda kepala sementara dari teknologi Nanostack Arsitektur? saya menyatakan konferensi pers untuk agensi Nanostack sekarang resmi dimulai. Mari kita sambut ketua perusahaan kita, Bapak Calvin Smith. Ketua. Kepala agensi itu ternyata dia. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan dari Badan Teknologi Arsitektur Nanostacking, 3 manajer umum, Zoe, Henry, dan Chris. Tunggu, mereka bertiga kan teman sekelas Victoria di kuliah. Mereka semua sebenarnya numpang nama Victoria, dan jadi manajer umum juga. Dan dari Badan Teknologi Arsitektur Nanostacking, wakil ketua, yaitu saya. Atas permintaan Profesor Miller, kami akan sepenuhnya mewakili urusan lisensi untuk teknologi arsitektur nanostacking dan menangani semua hal terkait. Saya nyatakan konferensi pers ini resmi dibuka. Sebelum konferensi pers ini dimulai, ada yang mau saya sampaikan. Di tempat ini, ada satu orang yang tidak akan ikut bersama kami untuk sisa konferensi pers ini. Saya minta dia keluar dari sini sekarang. Orang itu adalah kamu, Julian. Calvin, apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu nggak dengar aku? Aku bilang kau tidak diundang di konferensi pers ini? Keluar dari sini sekarang juga? Calvin. Ini konferensi pers untuk teknologi arsitektur nanostacking. Kau suruh aku keluar. Dan apa yang memberimu hak? Karena aku perwakilan untuk stacking teknologi, Profesor Miller menunjukku untuk mengurus semua lisensi untuk teknologi ini. Aku yang memutuskan siapa yang boleh menggunakannya, dan siapa yang tidak. Aku punya wewenang. Itulah yang memberiku hak. Kenapa kau belum mengusirnya? Ayo kita lihat siapa yang berani. Calvin, aku di sini mewakili Zenith Group. Sebaiknya kau pikir 2 kali sebelum bicara denganku. Zenith Group itu sampah. Berani-beraninya kamu menghina Zenith Group. Julian, kayaknya kamu masih belum ngerti. Staking teknologi itu masa depan. Itu harapan. Zenith Group mungkin masih punya kekuatan sekarang, tapi tanpa staking teknologi kami, kamu sudah selesai. Buat apa sok hebat sekarang? Julian, biar aku kasih tahu, apalagi kamu, bahkan kalau Victoria Sterling berdiri di depanku, dia akan berlutut minta ampun. Rekan-rekan pers, ada yang mau saya umumkan, mulai sekarang,
perusahaan saya memutuskan semua hubungan dengan Zenith Group. Zenith Group tidak akan diizinkan menggunakan staking teknologi. Ya Tuhan, Zenith Group diusir begitu saja. Jadi, Zenith Group pasti akan tersingkir oleh pasar. Julian, ngerti? Kalau ngerti, keluar dari sini, kamu nggak berhak berdiri di sini. Kamu ketawa apa sih? Aku ketawain kamu, dasar orang bodoh. Kamu tahu nggak sih apa yang baru kamu omongin? Kamu melarang Zenith Group pakai staking teknologi. Diam, apa sih lucunya? Aku bilang tidak, dan itu sudah final. Kamu pikir kamu siapa sih? Apa yang baru kamu bilang itu omong kosong. Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku? Aku agen staking teknologi, aku punya hak itu. Oh, begitu? Kamu cuma mau memprovokasi aku, kan, Julian? Percuma. Apapun yang kamu katakan, tidak akan mengubah keputusanku. Kecuali apa? Kecuali kamu bawa Victoria Sterling ke sini untuk menghadapiku, berlutut dan minta maaf padaku, dan kemudian, di depan semua wartawan, mengaku bahwa dia salah, dan mengaku bahwa kamu adalah selingkuhannya, dan dengan rendah hati memintaku kembali ke perusahaan, dan jadikan aku pemegang saham utama Zenith Group. Jika itu terjadi, mungkin saja, aku akan mempertimbangkan memberikan lisensi teknologi ke Zenith Group. Jika tidak, kau bisa lupakan itu seumur hidupmu. Calvin Smith, kamu benar-benar delusional. Baik, kalau begitu, maka kita tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Julian, aku katakan lagi, tolong tinggalkan tempat ini segera. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku kasar. Zenith Groupmu sudah keluar dari permainan. Melenyapkan kami? Maaf, dengan sekelompok pecundang sepertimu. Kamu masih belum punya hak itu. Kamu nggak punya hak, sih? Pak Miller menyerahkan teknologi staking sepenuhnya kepadaku. Paham, aku bilang, keluar sekarang dong. Kau keluar saat ini juga. Grup Zenith sekarang sampah. Bener banget, dibanding serah kita, ini benar-benar nggak berguna. Julian, sayang ya kau mendukung wanita yang salah. Victoria mungkin sekarang lagi pamer, tapi harinya sudah terhitung, wanitaku punya hak agen teknologi staking. Nah, itu baru kekuatan sejati, satu kata darinya menentukan kau hidup atau mati. Oh, serius? Coba lihat apa kau masih pede setelah lihat ini. Apa itu? Ini surat otorisasi permanen yang kami dapatkan. Untuk teknologi staking? Maksudnya penggunaan permanen? Gak mungkin. Dia dapat dari mana? Gimana, Calvin? Mau lihat? Calvin, kamu gila sih. Kontrak palsu. Udah kusobek. Terus, beraninya kamu nipu aku pakai kontrak palsu? Kamu yang benar-benar gila. Palsu? Berani-beraninya kamu bilang begitu? Karena aku belum pernah lihat, aku agennya. Kontrak yang belum aku lihat jelas palsu. Julian, menyerahlah. Selama aku tidak mengizinkannya, Zenith Group bisa lupakan soal ini. Para wartawan, dengarkan, aku, Calvin Smith, menyatakan bahwa selama aku masih jadi agen, meski sehari, Zenith Group tidak akan pernah bisa menggunakan staking teknologi, aku tidak akan pernah menariknya kembali. Calvin, sekarang giliranmu menyesal. Sekarang, mari sambut staking teknologi pendiri, Profesor Miller. Pak Miller sudah datang. Sekarang, mari sambut rekan pendiri staking teknologi, investor malaikat, dan pengguna tetap resmi staking teknologi, Nona Sterling. Profesor Miller, bolehkah saya bertanya kepada Ibu Victoria Sterling, apa arti co-founder? Silakan. Saya akan menjawab yang itu. Staking teknologi, ya. Proyek ini didanai penuh oleh Ibu Sterling dari awal hingga akhir. Sebuah proyek teknologi yang ia rawat dan bangun. Ibu Sterling adalah investor malaikat dari studio riset kami dan pendiri bersama.
Lalu apa arti pengguna resmi permanen? Saya juga akan jawab yang itu. Sebagai penemu stacking teknologi, saya berjanji secara publik memberikan izin permanen kepada Ibu Sterling dan grup Zenith-nya untuk menggunakan stacking teknologi kami. Bu Sterling, ayo duduk dulu. Oke, Ada apa, Bu Sterling? mereka Oh, ini agen-agenku. mewakili. Ada apa, Bu Sterling? Ada masalah. Co-pendiri, investor malaikat, pengguna resmi permanen, semua sudah berakhir sekarang. Pak Miller, sepertinya agensi yang Anda pilih memiliki banyak pendapat berbeda tentang kerja sama kita. Ibu Sterling, apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Apa maksud Anda dengan pendapat berbeda? Ada apa, sayang? Sepertinya dia sangat dekat dengan kamu. Sayang, bicara dong. Aku dengar kamu baru saja menyatakan bahwa kamu akan melarang secara permanen Zenith Group kami menggunakan stacking teknologi. Apa? Anda benar-benar mengatakan itu? Profesor Miller, pasti ada kesalahpahaman. Tidak ada salah paham. Aku rasa nggak ada salah paham di sini. Dia sendiri yang mengucapkan kata-kata itu persis. Semua reporter di sini bisa membuktikannya. Calvin Smith? Bapak Smith? Atau sekarang ku panggil Ketua Smith? Kamu berani sekali. Pak Miller, Anda bilang begitu, kan? Saya punya wewenang penuh atas semua urusan stacking teknologi. Tapi bukan berarti Anda bisa seenaknya melakukan apapun. Apa Anda bahkan tahu siapa Nona Sterling? Apa sih Nona Sterling bagiku? Pak Miller, saya sungguh tidak tahu apa-apa. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Pasti kesalahpahaman. Salah paham. Tapi kamu merobek kontrak dan membatalkan kesepakatan secara publik. Itu juga salah paham. Apa? Kamu bilang apa tadi? Barusan, Calvin Smith merobek kontrak yang ditandatangani tadi. Profesor Miller, Saya sepertinya ingat Anda bilang, Kontraknya punya klausul ini. jika suatu saat Anda melanggar kontrak, Kami bisa menuntut Anda. Anda dan agensi Anda harus membayar ganti rugi 1 miliar rupiah. apa? Kamu bilang apa tadi? 1 miliar kompensasi. Kamu gila sih? Calvin, kamu kan baru baca kontraknya? Semua tertulis jelas di sini. Profesor Miller, apa yang harus kami lakukan sekarang? Bukankah kami berhak menuntut Anda menepati kontrak dan membayar kompensasi? Ini. Katakan, kamu kan yang merobek kontraknya. Jelaskan padaku, gimana caramu bayar ini? Kamu harus jelaskan ini. Dan gimana kamu bayar 1 miliar itu? Pak Miller, saya salah. Pak Miller, sumpah saya nggak tahu apa-apa. Tolong, jangan suruh saya bayar. Meskipun kamu jual aku seharga 1 miliar, aku tetap nggak sanggup bayar. Sayang, bilang sesuatu. Cepat, jelasin. Pasti ada salah paham nih. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham apa? Kau dapat hak agensi untuk stacking teknologi, lalu kau mati-matian mau memeras aku. Tapi karena pemerasanmu gagal, masih ada salah paham apa? Bukannya kau bilang dulu jadi CEO Zenith Group? Bukannya kau yang ngurus wilayah Asia? Bukannya kau dekat dengan Nona Sterling? Soal Nona Sterling, kau sudah berbohong berapa banyak? Dia tidak berbohong. Dia memang CEO Zenith Group. Dan dia memang dekat dengan Victoria. Tapi yang lebih penting, dia dulu tunangan Victoria Sterling. Kau tunangan Nona Sterling? Jadi, dia apa bagimu? Wah, kalian berdua mau komplotan nipu orang tua kayak aku? Kalian mau pakai hak agensi aku untuk menjebak Nona Sterling dan aku? Tidak. Dengarkan aku. Pak Miller, aku tidak pernah bermaksud menyakiti Bapak. Kamu pikir itu nggak sengaja sih? Kamu benar-benar melemparkanku ke serigala. Dengan ini saya umumkan bahwa mulai sekarang, saya mencabut semua hak Anda. Mulai sekarang, stacking teknologi tidak ada hubungannya dengan Anda. Pak Miller, aku mohon dong,
Anda tidak bisa mencabut hak agensi kami dong. Kami akan membuka lembaran baru. Kami akan mulai dari awal. Bukankah itu hanya bekerja sama dengan Zenith Group, sih? Kami akan melakukannya. Kami akan mengikuti kata Anda. Bu Sterling, terserah Anda. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Tolong jangan ambil hak agensi kami dong. Aku sungguh tahu aku salah besar. Kamu nggak beneran menyesal. Kamu cuma tahu kalau kamu sudah habis. Kamu mau pakai hak agensi ini untuk keuntunganmu sendiri? Orang sepertimu, nggak ada yang mau kerja sama denganmu. Bukan itu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku sudah berubah. Sayang, bilang sesuatu dong. Tolong, mohonlah pada mereka. Katakan sekarang. Victoria, tolong maafkan aku. Yang terakhir kali, oke? Aku sudah tidak punya apa-apa sekarang. Perusahaanku, pekerjaanku semuanya hilang. Jika aku kehilangan hak agensi ini juga, aku benar-benar nggak tahu gimana aku bisa bertahan. Kamu masih mau hak agensi ini? Aku pengen banget. Asal kamu maafin aku, selama aku tetap dapat hak agensi, aku bakal ngelakuin apa aja yang kamu mau. Aku mau ngelakuin apapun. Beneran? Kalau gitu, ayo kita bahas soal kompensasi. Apa? Kompensasi? Kamu robek kontraknya. Total kerugian mencapai 15 triliun rupiah. Aku nggak lihat kamu bisa ngeluarin 15 triliun sekarang. Nggak mungkin. Jadi, kita bisa lakukan cicilan. Kompensasi 15 triliun rupiah itu bisa dicicil selama 30 tahun. Sedangkan untuk bunga tahunan, kita ambil saja 20%. Dengan begitu, kamu cuma perlu bayar 3 triliun rupiah per tahun. 3 triliun rupiah. Sederhana, kan? Bayar. Kita masih bisa bahas hak agensi. 200 juta dolar? Kamu gila? Nggak bisa bayar. Nggak masalah. Kalian bisa bayar bersama. Dan para eksekutif ini, di perusahaanmu, semuanya bisa bayar. Bersama lebih kuat. Kamu bilang apa tadi? Bersama? Kenapa kami harus bayar bersama? Kami tidak ada urusan dengan dia. Saat aku mengangkat kalian jadi eksekutif, bukan itu yang kalian bilang. Kita berbagi yang baik dan yang buruk. Siapa yang mau berbagi yang buruk denganmu? Nona Sterling, aku ada yang harus dilaporkan. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku akan membongkar masalah Calvin. Selain Sarah, dia punya wanita lain. Kamu bilang apa sih? Aku punya bukti. Selain Sarah, Calvin juga punya selingkuhan lain, dan lebih dari satu. Lelaki tidak tahu malu ini, pantas dipenjara. Aku punya video dan foto di sini. Banyak bukti. Kamu bilang apa sih? Benarkah? Dia punya wanita lain. Bener banget. Aku punya video di sini. Dan foto. Banyak bukti. Calvin, kamu sangat mengecewakanku. Victoria, ini salahku. Aku dimanipulasi oleh pria ini. Lakukan apapun yang kau mau padaku. Maaf, aku tidak tertarik. Biarkan hukum menangani apa yang kau lakukan. Kalian berdua, pulang ke rumah, dan tunggu menghadapi keadilan. Victoria. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, aku mohon padamu, tolong selamatkan aku, tolong, bantu aku untuk terakhir kalinya. Calvin, kau yang mendatangkan ini pada dirimu sendiri. Nggak ada yang mau bantu kamu. Setelah kau dibalik jeruji besi, kau akan merenung panjang tentang setiap kesalahan yang kau buat. Kenapa? Kenapa sih aku? Melepaskan posisi sebagai partner Miss Sterling, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Mereka tidak pantas membuatmu marah. Nggak apa-apa, cuma hal kecil. Selama kau bersama orang-orang yang mencintaimu, selama kau punya keberanian untuk menjalani hidup, besok akan menjadi hari yang indah.
Ayo,